Pengertian e-commerce dan e-business. E-business adalah suatu proses bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi, metode. E-business memungkinkan perusahaan berhubungan dan mengakses data internal dan eksternal dengan proses yang lebih efisien dan fleksibel, agar berhubungan lebih erat dengan pemasok dan mitra usaha, dan untuk lebih memuaskan keinginan dan harapan pelanggan. E-business lebih berfokus pada strategi dengan fungsi yang menggunakan kemampuan elektronik. Sedangkan e-commerce adalah suatu kumpulan dari keseluruhan strategi e-business. E-commerce dicari untuk menambahkan aliran pendapatan dengan menggunakan internet untuk membangun hubungan dengan klien dan mitra usaha dan mengembangkan efisiensi. Bisnis melibatkan seluruh rantai nilai dalam proses bisnis, yaitu pembelian elektronik dan manajemen rantai pasokan, memproses pesanan secara elektronik, mengatur pelayanan pelanggan, dan bekerja sama dengan mitra usaha. Manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis. 1. Kemudahan dalam aktivitas jual-beli. 2. Memangkas biaya pemasaran. 3. Kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen. Bagi konsumen yaitu 1. Konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. 2. Konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. 3. Konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Keuntungan e-commerce. 1. Revenue stream, aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan, yang tidak bisa ditemukan pada sistem transaksi tradisional. 2. Dapat meningkatkan market exposure pangsa pasar. 3. Menurunkan biaya operasional operating cost. 4. Meningkatkan supplier management. 5. Meningkatkan value chain mata rantai pendapatan. Dampak e-commerce positif. 1. Munculnya aliran penghasilan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak ada pada sistem jual-beli dengan cara tradisional. 2. E-commerce memberikan peluang untuk meningkatkan market exposure. 3. Berpotensi untuk memperluas jangkauan secara global reach. Negatif. 1. Potensi terjadinya penipuan di mana seseorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lain. 2. Kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia dan berharga yang dapat mengakibatkan kerugian besar kepada korban. 3. Potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem, misalnya human error dan gangguan listrik tiba-tiba. Jenis-jenis menurut Sarwono. Model storefront. Storefront ialah kombinasi proses transaksi, security, pembayaran secara online, serta penyimpanan informasi yang memungkinkan para pedagang untuk menjual dagangannya secara online melalui website. Storefront merupakan konsep dasar perdagangan elektronik e-commerce di mana terjadi interaksi penjual dan pembeli secara tidak langsung. B. Model lelang. Model ini berfungsi sebagai forum di mana para pengusaha online dapat memasukkan web-web tertentu dan berfungsi sebagai penawar bidder atau penjual seller. Jika seseorang berperan sebagai penjual produk, maka yang bersangkutan dapat mencari situs-situs yang menyediakan barang-barang yang dicari, melihat-lihat kegiatan penawaran saat itu, dan memasang penawaran. C. Model portal. Model portal merupakan bentuk lain dalam e-commerce. Portal berisi berbagai informasi yang meliputi berita politik, ekonomi, olahraga, seni, dan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Di Indonesia, situs portal yang paling terkenal ialah http www.detil.com. Portal ini menawarkan jasa berita dan berbagai informasi lainnya. Sampai saat ini, portal ini mampu memberikan layanan berita ke konsumen secara cepat dan akurat. D. Model dynamic pricing. Model dynamic pricing atau penetapan harga merupakan model yang mengikuti pola mekanisme bisnis, yaitu bagaimana transaksi bisnis berlangsung dan produk-produk diberi harga untuk ditawarkan secara online kepada konsumen. Dengan demikian, seorang konsumen dapat memilih atau membeli suatu produk dengan tawaran harga yang paling rendah. E. Model online trading. Model online trading biasanya digunakan bentuk perdagangan sekuritas saham. Perdagangan saham online dilakukan oleh para broker secara online. F. Model online loan.
Online loan atau pinjaman secara online merupakan salah satu bisnis online yang sudah cukup populer. Konsumen saat ini dapat mencari pinjaman kredit secara online melalui internet. G. Layanan perjalanan secara online. Saat ini, bagi orang yang senang bepergian akan lebih mudah mengaturnya karena mulai pemilihan tujuan atau objek wisata, booking hotel dan alat transportasi dapat dipesan secara online. H. Belajar secara online e-learning. Dengan semakin majunya teknologi internet, banyak orang yang memanfaatkan internet sebagai sarana atau media dan sumber belajar secara online. Jenis-jenis menurut Ahmadi dan Hermawan. 1. Collaborative commerce. C-commerce. Collaborative commerce yaitu kerjasama secara elektronik antara rekan bisnis. Kerjasama ini biasanya terjadi antara rekan bisnis yang berada pada jalur penyediaan barang supply chain. 2. Business to business. E-commerce tip ini meliputi transaksi antar organisasi yang dilakukan elektronik market. Karakteristiknya adalah A. Trading partners yaitu pertukaran informasi hanya berlangsung di antara mereka dan karena sudah sangat mengenal, maka pertukaran informasi tersebut dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. B. Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati. C. Salah satu pelaku tidak harus menunggu partner mereka lainnya untuk mengirimkan data. D. Model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, di mana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku. Ketiga, business to consumer. B2C. Business to consumer yaitu penjual adalah suatu organisasi dan pembeli adalah individu. Karakteristiknya adalah A. Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan secara umum. B. Servis yang dilakukan juga secara umum, sehingga mekanismenya dapat digunakan oleh orang banyak. C. Servis yang digunakan adalah berdasarkan permintaan. Konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus siap memberikan respon terhadap inisiatif konsumen tersebut. Keempat, consumer T. Business T2B. Dalam C2B, konsumen memberitahukan kebutuhan atas suatu produk tambah-tambah atau jasa tertentu, dan para pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau jasa tersebut ke konsumen. 5. Customer to customer. C2C. C2C yaitu konsumen menjual secara langsung ke konsumen lain atau mengiklankan jasa pribadi di internet. Dalam C2C, seseorang menjual produk atau jasa kepada orang lain. Resiko e-commerce. Resiko e-commerce, sistem elektronik commerce ini beserta semua infrastruktur pendukungnya mudah sekali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bisa juga terjadi kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul melalui berbagai cara. Kesalahan hebat bisa terjadi pada semua elemen yang berkaitan dengan sistem ini, baik dalam sistem perdagangan komersial, institusi financial, service provider, konsumen sendiri. Dari segi bisnis, penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terjadi terdiri atas 1. Kehilangan financial secara langsung karena kecurangan. Seseorang atau seorang penipu yang berasal dari dalam atau dari luar sistem transfer sejumlah uang dapat menghancurkan atau mengganti semua data finansial yang ada dengan teknologi yang dikuasainya. Kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Pada umumnya banyak organisasi maupun lembaga-lembaga yang menyimpan data rahasia yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Misalnya, kepemilikan teknologi atau informasi pemasaran maupun informasi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen atau klien mereka. 3. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Ketergantungan pada pelayanan elektronik dapat mengakibatkan gangguan selama periode waktu. Pada saat terjadi gangguan teknis maupun non-teknis, seperti aliran listrik tiba-tiba padam, atau gangguan perangkat keras. 4. Penggunaan akses oleh pihak yang tidak berhak. Pihak luar kadang bisa mendapatkan akses informasi yang sebenarnya bukan menjadi haknya, dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Misalnya, seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Kelima, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Melalui teknologi internet bisa membuat gangguan hak terhadap jaringan internet suatu lembaga, sehingga dokumen lembaga tersebut menjadi kacau. Kekacauan dokumen ini bisa menghilangkan atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bersangkutan. Keenam,
Kerugian-kerugian yang tidak terduga. Gangguan terhadap transaksi bisnis yang disebabkan oleh gangguan dari luar yang dilakukan dengan sengaja dan praktek bisnis yang tidak benar dapat mengakibatkan kerugian finansial. Hilangnya kredibilitas dan reputasi dan kerugian finansial yang besar merupakan risiko yang sewaktu-waktu terjadi. Risiko ini harus dikelola manajemen risiko untuk menekan kerugian finansial. Purbo dan Wahyudi 2001. Mekanisme e-commerce. Salah satu isu terbesar dalam implementasi e-commerce adalah mekanisme transaksi pembayaran via internet. Dalam bisnis konvensional sehari-hari, seseorang biasa melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya melalui berbagai cara. Cara yang paling umum adalah dengan membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah uang, secara tunai cash. Langkah selanjutnya adalah konsumen berhadapan dengan halaman situs yang menanyakan berbagai informasi sehubungan dengan proses pembayaran yang ingin dilakukan. Informasi yang biasa ditanyakan sehubungan dengan aktivitas ini adalah sebagai berikut. 1. Cara pembayaran yang ingin dilakukan. 2. Data atau informasi pribadi dari yang melakukan transaksi. 3. Bagi perusahaan yang memperbolehkan konsumennya untuk melakukan pembayaran beberapa kali cicilan. Menyangkut transaksi pembayaran melalui internet, Indrajit 2002 menjelaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan sistem e-commerce, yaitu security, data atau informasi yang berhubungan dengan hal-hal sensitif yang harus dirahasiakan. Confidentiality, perusahaan harus dapat menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui terjadinya transaksi jual beli dan pembayaran. Integrity, yaitu harga yang tercantum dan dibayarkan hanya berlaku untuk jenis produk atau jasa yang telah dibeli dan disetujui bersama. Authentication, proses pengecekan kebenaran di mana pembeli maupun penjual merupakan mereka plus tambah yang benar-benar berhak melakukan transaksi. Authorization, mekanisme untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan dan kemampuan seorang konsumen. Assurance, kondisi di mana konsumen yakin bahwa perusahaan e-commerce yang ada benar-benar berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet. Maka adalah merupakan suatu keharusan bagi perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan audit terhadap kinerja sistem pembayaran perusahaan e-commerce-nya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Di pihak konsumen, adalah baik untuk tidak langsung percaya begitu saja terhadap perusahaan maupun dunia maya yang ada. Jika benar-benar tidak diketemukan masalah, barulah secara perlahan dapat dilakukan frekuensi dan volume jual beli dengan nilai yang lebih besar.